Bab 469. Bagaimana kalau satu kamar? Oke, kata Devan sambil melirik wanita bertanduk kecil itu. Lagi pula Devan juga menyimpan banyak makanan. Satu orang ini saja tidak mungkin bisa makan banyak-banyak. Sesudah Devan setuju, wajah Galvina terlihat bahagia. Tapi ketika balik badan dan menatap ke arah para iblis itu, wajahnya langsung terlihat sangat garang. Sekarang, kalian semua mundur 100 meter dari tempat ini, kalau tidak, aku akan membunuh kalian. Galvina berkata dengan dingin sambil melambaikan tangan kecilnya. Tinggi Galvina hanya kurang dari 1,6 meter, wajahnya seperti anak-anak dan tidak terlihat galak. Itu adalah kesan pertama bagi orang-orang yang tidak tahu siapa Galvina itu. Tapi bagi mereka yang sudah kenal, dia adalah salah satu dari 3 orang yang jangan mereka anggap remeh di Nixiabat. Orang-orang di Nixiabat yang tidak boleh diganggu sama sekali adalah Iblis Galvina, Iblis Haeman, Iblis Saguni. Galvina, walaupun kamu kuat, jumlah kita ada ratusan. Kalau kita bekerja sama membunuhmu, kamu pikir masih bisa lolos dari serangan kita? Melihat Galvina berusaha mengusir mereka, iblis tingkat 3 mengerutkan kening. Entah aku bisa atau tidak, harus kucoba dulu kan? Galvina meletakkan tangannya di pinggul dan terlihat sombong. Sialan, Galvina sudah keterlaluan. Kita semua harus memberinya pelajaran. Teriak seorang iblis dengan marah. Biasanya, mereka tidak berani macam-macam dengan Galvina. Tapi makanan di meja Devan yang terlihat sangat menggoda, mereka sudah tidak tahan lagi. Apalagi anggur merah yang dingin, melihatnya saja membuat mereka meneteskan air liur. Tapi, sesudah orang tadi maju ke depan, dia lihat kalau iblis lainnya tidak mau bersama-sama dengan dia menyerang Galvina. Dia maju sendirian. Yang lainnya tidak ikut maju, tapi juga tidak segera mundur. Kelihatannya, cuma dia yang mengira semua orang tidak takut lagi pada Galvina. Galvina meletakkan tangannya di belakang dan maju ke depan. Galvina mengangkat tangannya dan menamparkan wajah orang itu. Orang itu tidak langsung ketakutan. Dia cuma iblis tingkat 3. Di hadapan iblis tingkat 5, dia tidak bisa apa-apa. Bukankah kamu mau menyerang aku? Kenapa kamu malah diam saja? Galvina meletakkan tangannya di pinggul dan menatap dengan sombong. Kak Galvina, aku salah, tolong maafkan aku. Iblis tingkat 3 itu akhirnya sadar seberapa besar kekuatan Galvina dan mulai memohon pengampunan darinya. Huff, tampar mukamu 100 kali, kata Galvina pada iblis tingkat 3. Iblis tingkat 3 terus menamparkan dirinya sendiri. Benar-benar memukul dirinya, sampai sudut mulutnya mengeluarkan darah. Galvina melirik semua orang. Para iblis itu mundur. Ini adalah wanita yang paling ditakuti oleh para iblis. Melihat tidak ada iblis lain yang berani mendekat, Galvina bertepuk tangan dengan puas dan berjalan ke arah Devan. Aku sudah mengusir mereka, bolehkah aku ikut makan? Galvina berbicara sambil meneteskan air liur. Makanlah. Devan tidak pelit, dia mengeluarkan 2 piring lagi dari tas harta karun dan meletakkannya di atas meja. Galvina tidak malu-malu, dia langsung melahap makanannya. Enak, enak sekali, teriak Galvina sambil makan. Dengan kekuatan seorang iblis tingkat 5, dia tidak akan kesulitan bertahan di Nixiabat. Tapi dia tidak mungkin lagi menjalani kehidupan normal. Meskipun dia bisa menggunakan batu hara api untuk pergi menemui penguasa Nixiabat untuk mendapatkan makanan. Tapi makanan yang akan dia dapat cuma jeroan hewan atau bahkan tikus dan kecoa. Bahkan untuk seekor kecoa membutuhkan 1 batu hara api menebusnya. Bagi orang yang hampir mati kelaparan, kecoa adalah makanan yang sangat lezat.
Galvina sudah hidup di Nixiabat selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah makan makanan normal selama bertahun-tahun. Galvina makan dengan sangat lahap dan menghabiskan 2 piring makanan dalam waktu singkat. Dia bahkan menjilat piring itu sampai bersih. Tapi yang jelas, dia belum kenyang. Dia menatap memohon pada Devan. Devan menggelengkan kepalanya dan memberinya 2 piring makanan lagi. Terima kasih. Namun kali ini, Galvina tidak memakannya, melainkan dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Lagi pula, dia tidak bisa menghabiskan semuanya sekaligus. Kalau dia bosan makan kecoa, keluarkan saja piring ini dan makan sedikit untuk memuaskan hasratnya. Devan hanya tersenyum ketika melihat ini. Makanlah, aku masih punya banyak di sini. Benarkah? Galvina menelan ludah. Devan tidak banyak bicara dan kembali mengeluarkan 2 piring makanan dan menaruhnya di atas meja. Kali ini, Galvina makan pelan-pelan, mengunyah perlahan dan menikmati tiap rasa makanannya. Kedua hidangan sebelumnya dia makan dengan sangat cepat. Jahit dia tidak tahu seperti apa rasanya. Dia pikir rasanya enak. Melihat Galvina seperti ini, Devan hanya bisa menghela nafas. Tempat ini sebanding dengan neraka Antares. Bahkan iblis tingkat 5 bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bisa dibayangkan betapa menyedihkannya para iblis lain. Kenapa kamu tidak ikut saja aku daripada seperti ini? Devan bertanya pada Galvina dengan penasaran. Kamu cuma iblis tingkat 4 dan aku belum pernah melihatmu bertarung. Aku tidak tahu seberapa kuat kamu tapi aku tidak 100% yakin bisa mengalahkanmu. Kalau cuma urusan orang seperti mereka, aku bisa membantumu, kata Galvina dengan tegas. Dari sini dapat diketahui kalau Galvina cukup pintar. Devan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Usai menghabiskan makanannya, Galvina menepuk perutnya yang masih rata dengan puas. Dia berkata kepada Devan, namaku Galvina. Mereka memanggilku Iblis Galvina. Siapa namamu? Devan Armor, jawab Devan. Oke Devan, aku berhutang budi padamu hari ini. Kalau kamu menemui masalah di Nixiabat, sebutkan saja namaku. Kecuali 2 orang iblis terkuat di sini, semua orang akan langsung melepasmu, kata Galvina sambil berdiri. Sesudah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi begitu saja. Sebelum berangkat, ia tak lupa mengancam iblis lain dan meminta mereka menjauhi Devan. Devan tidak menganggap penting janji Galvina. Bagaimanapun, dia tidak berniat tinggal lama di Nixiabat. Dia ingin segera meninggalkan Nixiabat. Tapi cuma Devan tidak tahu kapan jembatan Sirat akan dibuka. Di Nixiabat sebenarnya ada banyak hotel, tapi kamar mereka hanya bisa dibuka kalau sudah membayar batu hara api. Kamar paling rendah membutuhkan 1 batu hara api atau 100 batu hara biasa untuk menginap 1 hari. Lingkungan di dalam kamar dan di luar sangatlah berbeda. Di luar berasa seperti dipanggang, tapi di dalam suhunya malah sangat nyaman. Yang terpenting ada tempat tidur empuk yang besar dan bisa mandi. Tapi kalau harus membayar batu hara api, tidak semua orang bisa. Devan berencana memesan 2 kamar agar ia bisa tinggal dengan nyaman. Dia juga tidak ingin terpanggang api Nixiabat. Tuan Muda Armot, bagaimana kalau pesan 1 saja? Tiba-tiba Nica berkata dengan lemah. Bersambung. Bab 470. Binatang aneh tikus besar. Pesan 1. Devan tercengang. Apa maksud perkataan Nica? Tuan Muda Armot, jangan salah paham, menurutku terlalu boros kalau harus membuka 2 kamar. Suara Nica lirih. Padahal Devan tidak pernah peduli dengan batu hara.
Tapi Nica sangat sadar seberapa berhilainya sebuah batu hara. Pesan kamar di Nixiabat tujuannya cuma supaya tidak terpanggang panas. Bagi orang biasa, suhu ini terlalu panas. Kalau terlalu lama terpapar panas bisa menyebabkan kegilaan dan juga dehidrasi. Tapi semua orang di Nixiabat adalah master yang kuat. Bahkan kalau mereka tidak menggunakan cakranya untuk melawan panas, panas ini tidak mungkin mengakibatkan masalah pada diri mereka. Kehilangan satu batu hara api atau 100 batu hara hanya untuk merasa lebih nyaman sama sekali tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Di Athenos, 100 batu hara setara dengan seekor monster tingkat caesar. Tapi di Nixiabat, cuma ditukar dengan kamar selama 1 hari. Nica tentu saja tidak mau. Apa menurutmu aku buang-buang uang? Devan menatap Nica. Nica tak berani menatap mata Devan, ia menundukkan kepalanya dan berkata pelan. Tidak masalah, buka 2 kamar saja. Ucap Devan enteng. Tidak, Tuan Muda Armot, kamu pesan 1 kamar saja. Nica bersikeras meminta staf di Nixiabat yang mengelola kamar. Dia mengeluarkan 1 batu hara api dan membayar kamarnya. Devan ingin mengatakan sesuatu, tapi Nica menarik dia dan mendorongnya ke dalam kamar. Apa Nica akan masuk? Ini akan jadi sebuah masalah. Pada akhirnya, Nica memilih diam di luar. Lagi pula, kalau seorang pria dan wanita sendirian di kamar, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak-tidak. Karena Nica memaksa, Devan hanya bisa menurut. Tapi tak lama kemudian, Nica masuk ke dalam kamar. Nica tidak bisa tinggal di luar, karena ada banyak iblis yang berkeliaran di luar sana. Sorot mata mereka seolah punya niat jahat. Di luar Nixiabat, Nica yang seorang master Nyot tergolong sangat kuat. Tapi ketika berada di Nixiabat, dia bisa dikatakan tidak ada apa-apanya. Iblis tingkat 3 manapun berada di luar kemampuannya untuk menghadapinya. Kalau Galvina tidak menggertak iblis-iblis itu tadi, mungkin dia akan ditangkap dan dia apa-apakan mereka. Enak sekali. Begitu masuk kamar, hawa panas langsung hilang. Nica mengutuk dirinya sendiri karena sudah begitu keras kepala. Kalau tahu pada akhirnya akan masuk, dia seharusnya masuk dari tadi. Dia menderita menahan panas cukup lama dengan sia-sia. Sesudah berada di luar kurang dari setengah jam, seluruh tubuh Nica basah berkeringat. Rasanya sangat tidak nyaman, tapi untungnya, dia membawa pakaian ganti. Tapi dia tidak bisa mengganti pakaiannya di depan Devan, kan? Nica melihat Devan. Dia lihat Devan terbaring di sofa dengan pakaian lengkap, sepertinya sedang tertidur. Tuan Muda Armot, Tuan Muda Armot, Nica memanggil 2 kali. Tidak ada respon. Devan tentu saja tahu kalau Nica sudah masuk. Tapi dia tidak ingin mengatakan apa-apa pada Nica. Berpura-pura tertidur supaya Nica tidak canggung. Melihat Devan tidak merespon, dia pasti sudah tertidur. Nica sejenak ragu. Akhirnya dia memutuskan untuk berganti pakaian. Seluruh tubuhnya lengket dan sangat tidak nyaman. Lagi pula, Devan juga sudah tertidur, tidak mungkin Devan melihat dia. Dia melihat ember berisi air di sudut ruangan. Langsung saja membersihkan diri. Setelah mengenakan pakaian bersih, akan membuatnya merasa lebih nyaman. Agar tidak membangunkan Devan, Nica bergerak pelan-pelan. Hampir tidak ada suara yang terdengar. Sesudah melepas semua pakaiannya, dia membasahi handuk dan mulai menyekat tubuhnya dengan lembut. Di saat yang sama, jangan lupa mengamati Devan tiap beberapa detik. Perasaan ini sungguh mengasyikkan. Apalagi Devan tiba-tiba berbalik membuat Nica ketakutan setengah mati. Untungnya, Devan berbalik membelakangi Nica. Nica akhirnya merasa jauh lebih aman.
Padahal, Devan sengaja melakukannya. Saat dia menghadap ke arah Nica, dia ingin mengintip Nica. Apa jadinya kalau ketahuan Nica? Melihat Nica menyekat tubuhnya dengan handuk saja sudah membuat Devan gelisah. Apalagi ketika melihat pinggangnya yang seksi dan tinggi, serta enak untuk digenggam, bisa-bisa Devan berubah jadi Kirin. Jadi Devan segera membelakangi Nica. Namun sesudah membelakangi Nica, Devan tak bisa menghilangkan bayangan Nica di benaknya. Melihat Devan membelakanginya, Nica semakin berani. Gerakannya juga lebih cepat. Tiba-tiba, Nica hendak mengambil pakaian bersih yang tergeletak di samping dan memakainya. Tapi sesudah meraihnya dengan tangannya, dia merasakan sesuatu di balik pakaiannya. Hah, Nica meremasnya dengan tangan. Benda itu mulai bergerak, ciit-ciit, dan mengeluarkan suara mencicit. Rupanya seekor tikus. Tapi, ini bukan tikus biasa. Itu adalah binatang aneh yang mirip tikus. Biasanya Nica tidak akan takut. Tapi tikus ini seukuran kelinci. Dua mata bersinar dengan cahaya merah yang haus darah. Binatang aneh yang bisa bertahan hidup di Nixiabat pastinya tidak akan lemah. Nica dapat merasakan bahwa tikus ini setidaknya sama kuatnya dengan binatang tingkat Maximus. Dan punya kemampuan bersembunyi yang tidak main-main. Dia bahkan tidak sadar ketika tikus itu berlari ke arahnya. Langsung, Nica menjerit dan berlari ke arah Devan. Perempuan biasanya takut pada tikus, selain itu, ini adalah binatang aneh yang kuat, jadi tentu saja Nica akan takut. Nica yang begitu ketakutan pun bergegas menghampiri Devan dan memeluk Devan dengan erat. Tentu saja Devan tidak akan tinggal diam. La mengulurkan tangan dan memeluk pinggang Nica. Melihat tikus itu terus menyerang, lalu Devan teriak, "Dasar binatang sialan." Tapi dalam hatinya, dia sangat senang. Karena tikus ini, Nica memeluknya. Devan mengarahkan jarinya ke arah tikus itu. Tikus langsung terkena serangan kekuatan yang sangat besar dan terpental mundur. Langsung menabrak dinding dengan keras. Tapi meski tikus ini berukuran kecil, kekuatan pertahanannya sungguh luar biasa. Tak lama kemudian, ia bangkit kembali dan berlari menuju mereka berdua yang ada di tempat tidur. Saat Nica mengangkat kepalanya dari pelukan Devan, dia melihat seekor tikus besar dengan tatapan galak berlari ke arahnya. Dia sangat takut sehingga menguburnya kepalanya dalam pelukan Devan lagi. Dengan seperti ini, Devan terus mengusir tikus besar itu. Dan Nica memeluk Devan dengan erat. Devan sudah menyerang tikus itu lebih dari belasan kali. Tikus itu akhirnya jatuh ke lantai, tidak mampu bangkit lagi. Ada darah mengalir dari mulutnya. Melihat ini, Devan menyesal karena serangannya terlalu kuat. Dengan kekuatan Devan, satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkan binatang aneh tingkat Maximus. Dia sengaja tidak mengerahkan tenaganya. Tapi ternyata tikus ini tetap mati. Benar-benar lemah. Bersambung.